Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat matematik, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membahas seputar matematik mulai dari ringkasan materi, soal sampai tips dan trik. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oh ya, bagi kalian yang ingin dibuatkan videonya terkait soal-soal kalian, kesulitan-kesulitan materi, silakan tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman atau ke siapapun. Dan bagi kalian yang ingin bisa, jangan di skip video ini, tonton satu persatu ya sampai selesai. Oke, semoga membantu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Lebih tepatnya mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub. Oke. Tapi ada pula nanti juga dibahas bagaimana mengkonversi koordinat kutub ke koordinat kartesius. Mungkin kalian sudah familiar dengan koordinat kartesius di SMP, tapi koordinat kutub kan belum. Oke, langsung saja kita cek di slide berikutnya. Nah, saya punya koordinat kartesius dengan titik X-nya adalah A dan di Y adalah B, maka koordinatnya kan dinyatakan dalam A, B. Oke. Nah, kalau kita nyatakan dalam koordinat kutub bagaimana? Kalau dinyatakan dalam koordinat kutub, kita tidak memakai A, B, melainkan pakai R, theta. R itu apa? R adalah jarak dari titik pusat 0,0 ke titik P. Nah, inilah yang dinamakan dengan R. Kemudian, theta itu apa? Theta adalah sudut yang dibentuk antara garis R dengan sumbu X. Nah, inilah theta. Oke? Paham? Coba kita langsung ke contoh soal. Semisal saya punya koordinat kartesius seperti ini. Titiknya adalah P, A, B atau 4,4 ya. Nah, kalau kita mencari koordinat kutubnya bagaimana? Nah, kita diminta mencari R dan tetanya. R kita gunakan rumus Pitagoras ya. Kenapa kok pakai Pitagoras? Ini ada R, kan menyerupai segitiga. R adalah sisi miringnya, hipotenusanya. Di sini adalah Y, kemudian jarak ini adalah X, maka akar X kuadrat plus Y kuadrat. Didapatlah seperti berikut. Kalian masukkan saja nilai X sama Y nya. Nah, mencari tetanya bagaimana? Oke, ini adalah gambar tadi. R nya juga sudah kita dapat. Untuk mencari theta, kita pakai tan theta sama dengan Y per X. Kenapa kok Y per X? Ingat-ingat, theta di sini. Tan theta. Tan theta adalah depan, ya, depan per samping. Depannya theta itu mana? Ini kan, Y. Kemudian sampingnya adalah X. Oke, kita masukkan saja angkanya. Tan theta sama dengan 4/4. Jadi tan theta sama dengan 1. Terus cara mencari tetanya bagaimana? Cari nilai tan berapa yang hasilnya adalah 1. Nah, ketemunya adalah 45. Jadi koordinat kutubnya, kalau ditanya koordinat kutub dari titik P 4,4 berapa, maka ketemunya adalah P 4/2,45 derajat gitu. Oke. Jadi didapatkan rumus untuk mencari R, kita dapat mencari dengan Pitagoras atau akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau theta bisa kita cari menggunakan arkes tan Y per X. Ini ya, ingat-ingat arkes itu tadi apa? Arkes adalah nilai tan
berapa yang hasilnya Y per X. Itu kalau dalam kasus ini tadi kan nilai tan berapa yang hasilnya 4/4 atau 1 gitu. Jadi ketemunya 45. Coba kita kerjakan soal latihan yang lain. Kita buat angkanya beda. Akar 3,1. Nyatakan titik Q dalam koordinat kutub. Nah, kita cari dulu R-nya. R adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Tinggal substitusikan angkanya. Akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat, akar 3 ditambah 1. Ya kan, akarnya hilang karena kena kuadrat. Akar 4 sama dengan 2. Oke. Nah, mencari theta pakai arkes tan Y per X. Kalian bisa menggunakan kalkulator juga, tapi kalau menggunakan manual juga silakan seperti ini. Kita substitusikan, Y-nya adalah 1, X-nya adalah akar 3. Nah, kita kan tidak dapat 1 per akar 3 itu tan berapa kalau di tabel studi istimewa. Adanya adalah 1/3 akar 3. Nah, cari nilai tan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3. Itulah arti arkes ya. Nah, nilai tan berapa yang hasilnya akar 3. Tetanya ketemu 30. Jadi koordinat kutub Q adalah 2,30 derajat. Saya punya latihan mandiri ya. Nyatakan koordinat kartesius berikut dalam bentuk koordinat kutub. Oke, kita akan coba. Tapi ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika ada titik yang memiliki koordinat kartesius bernilai negatif? Seperti soal latihan mandiri tadi yang nomor 1. Ini tadi kan nilainya negatif. Caranya bagaimana? Coba jangan di skip dulu ya. Lihat pengerjaan saya berikutnya. 1T min 1, akar 3. Nah, kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Y, X, kemudian titik T, X-nya adalah min 1, maka di kiri akar 3. Kita tarik, maka titik T-nya di sini. Yang kita cari adalah R untuk mencari koordinat kutub. R-nya adalah serta theta di sini. Nah, langsung kita cari R-nya. R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita dapatkan min 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. 1 tambah 3 sama dengan 2. Saya langsung ya. Kemudian untuk mencari theta kita pakai tadi arkes tan Y per X. Di arkes tan Y per X nya berapa? Akar 3 Y nya per min 1 atau arkes tan min akar 3. Sorry, nggak kelihatan. Nah, nilai tan yang hasilnya min akar 3 itu berapa? Nah, karena letaknya di kiri, tadi X-nya negatif dan Y-nya positif. Ini kan kalau kita anggap kuadran, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Letaknya di kuadran 2, maka nilai tan yang hasilnya min akar 3 itu berapa? Nah, karena tadi letaknya di kuadran 2, maka nilai tan yang hasilnya min akar 3 adalah 120. Tuh. Sehingga koordinat kutub dari titik T adalah, kita tulis di sebelah kanannya saja, T itu tadi didapat 2 ya, 2,120 derajat. Oke. Bagaimana? Apakah Anda bisa mengerjakan soal latihan mandiri itu?
Nah, ini tadi soalnya ya. Tadi kan sudah saya bahas nomor 1. Nanti nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian kerjakan sendiri ya, dibahas sendiri. Untuk pembahasannya akan saya cantumkan di video saya berikutnya. Oke. Nah, kita tadi sudah belajar tentang mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub, yakni mengubah dari P X, Y ke titik P, R, theta. Nah, yang belum kita dapat adalah mengkonversi koordinat kutub, mengkonversi koordinat kutub ke koordinat kartesius dari P, R, theta, atau ketika ada soal titik P memiliki koordinat kutub sebagai berikut, kemudian diminta mengubah dalam koordinat kartesius X, Y. Lantas bagaimana caranya? Nah, untuk materi ini ya, submateri ini yang kedua akan saya jelaskan di video saya berikutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa membantu. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat matematika.